Banyak orang ingin pakai PLTS atau listrik tenaga surya di rumah. Tapi masih bingung, sebenarnya inverter itu fungsinya apa? Nah, di video kali ini kita bakal unboxing inverter DC2 AC. Kita bahas sesederhana mungkin, fungsi utamanya. Oke, ikuti terus ya. Oke kawan-kawan, setelah kita unboxing, kita wiring dengan wiring yang simple. Ini dari plusnya baterai kita, ini dari minusnya baterai kita. Di sini ada port untuk AC input ya. Di sini ground, dan di sini ada outputnya. Nah, itu nyala. Ini outputnya dari inverter ya. Inverter ini kita lihat di layar sini. Oke. Inverter ini input dari AC atau input dari PLN itu 0 ya. 0 voltasenya, tidak ada. Nah, sedangkan loadnya, yang kita loadnya ini kan ada indikator baterai kan. Baterai langsung ke beban. Sekarang belum kita pakai nih. Nah, di sini masih 0. Dan di sini sebenarnya di sini pun sudah ada sih. Nah, ini kan 230 nih. 230 output dari baterai. Tapi karena kita mau kasih lihat di sini tegangan baterai kita saat ini 25,4 ya. Hertznya 50 Hz. Nah, loadnya kosong. Di sini bisa kita lihat di multitester kita. Tegangan dari si inverter ini sengaja kita setting di 230 ya. Sebenarnya bisa kita adjustable dari berapa sampai ke berapa gitu. Puncaknya di 250 atau di 240, saya lupa di buku manualnya itu. Yang pasti ini bisa di adjustable mau berapa tegangan keluar output dari inverternya yang berasal dari baterai ya. Sekarang kita lihat di sini ada voltmeter. Bisa kita telusuri di sini, Bang. Kita telusuri dari kabel ini output dari inverter keluar set ke sini, dan sini kita kasih voltmeter ya. Voltmeter ini kita taruh di sini sementara. Oke. Ini masih 0 watt, kita pakai. Kita nyalakan dulu. Oke. Kita nyalakan lampu. Ini lampu kita nyalakan. Di sini kembali lagi kita ke multimeternya. Di sini terpakai 14 watt ya. Nah, di sini terpakai 14 watt daripada baterai kita. Ini masih sistem baterai ya, 24 volt. Terus kita nyalakan beban yang lebih berat lagi ya. Kita nyalakan beban yang lebih berat lagi. Oke, ini beban dinamo kawan-kawan. Kawan-kawan tahu sendiri untuk dinamo bebannya berat ya. Apakah kapasitas 1000 watt ini mampu untuk menyalakan ini di kecepatan 1 km per jam? Kita naikkan terus sampai puncak. Oke. Bisa dilihat kawan-kawan, ini semakin cepat. Oke, semakin cepat di 14 ya, 14. Oke, dia menyusul. Sudah kita setting di 14 tadi. Sekarang dia sudah mencapai nih beban beban puncaknya, speednya di 14 km per jam. Kembali lagi kita lihat di sini kawan-kawan. Kita kembali lagi kita lihat di multimeter kita. Beban yang tercapai yaitu di 240 watt ya kawan-kawan ya. Nah, ini di 240 watt kawan-kawan, kurang lebihnya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di sini 240 watt kisarannya. Dan untuk beban seberat itu dia mampu begitu. Ini kan bebannya dinamo ya. Dinamo itu konduktif, berat. Jadi dia mampu, apalagi kalau cuman beban baterai atau server apa sih namanya, server internet ya, untuk yang Starlink itu sangat cocok sekali. Sekarang kita tunjukkan lagi, ada di suatu desa itu lampu itu nyalanya di jam 6 sore ya. Oke. Lampu itu nyalanya di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, ini kita demokan ketika lampu itu menyala, apakah beban itu mati begitu atau dia langsung nyambung tanpa delay. Kita coba ya. Langsung kita colokkan ke listrik. Oke.
Bisa kawan-kawan lihat di sininya juga. Di sini sebelum saya colokkan, di sini masih menggunakan baterai ya kawan-kawan ya. Di sini masih menggunakan baterai. Nah, sekarang kita lihat, kita colok perubahan di layarnya. Itu dia akan switch. Nah, dia langsung switch ke PLN dan langsung ngecas. Ini memang kita setting sengaja begitu karena memang tujuannya untuk itu di sana. Dan kita bisa setting juga, selain itu kita bisa setting, kalau kita bahas di video ini akan terlalu panjang jadinya. Jadi ini untuk satu kasus dulu, dia tidak mati. Mari kita lihat ke beban yang dipakai. Di sini 200 ya, 230-an, masih di yang tadi turun lagi. Tadi kan 240-an tuh. Nah, lampu ini tetap nyala kawan-kawan. Lampu ini sekarang nyalanya menggunakan PLN ya. Lampu ini sekarang menggunakan PLN. Terus si treadmill ini tetap kecepatannya 14, bisa kawan-kawan lihat. Kecepatannya tetap 14 km per jam. Ini tetap masih stabil ya, tidak ada perubahan. Nah, apabila terjadi, kawan-kawan bisa kembali lagi ke sini. Oke, kawan-kawan. Apabila terjadi mati lampu di jam 10 kan di desa itu lampu sudah mati ya. Nah, apabila lampu itu mati, maka dia akan menunjukkan alarm bip 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 bip, langsung pindah lagi ke baterai tanpa harus mematikan beban. Kita lihat pemirsa, bebannya turun lagi di 227,7 watt. Dan kita kembali lagi sini ke lampu ini. Lampu masih tetap menyala, kawan-kawan. Bisa lihat sendiri. Dan treadmill pun masih tetap menyala. Oke. Treadmill pun masih tetap menyala. Kita kurangin. Oke. Kita kurangin. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Treadmill masih tetap bisa kita pakai walaupun keadaan dari sini jadi. Nah, oke kawan-kawan, lampu tetap bisa kita nikmati melalui PLN dan baterai, dua-duanya bisa kita nikmati. Walaupun salah satunya mati, tapi masih ada salah satu yang berfungsi, maka akan tetap menyala. Oke, sekian videonya. Salam Zamzami Energi.